Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Beliau bernama Hugeng Imam Santoso. Lahir 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Wafat 14 Juli 2004 di Jakarta. Beliau merupakan Kapolri kelima yang menjabat pada tahun 1968 sampai 1971. Beliau memiliki beberapa julukan, seperti polisi paling jujur di Indonesia, polisi yang tak bisa disuap, dan polisi yang langka. Bahkan mantan presiden kita Pak Abdurrahman Wahid pernah berguyon. Ada 3 polisi jujur, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Pak Hugeng. Beliau dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Ia membantu masyarakat tanpa membeda-bedakan status dan jabatan, yang menunjukkan pelayanan yang tulus. Nilai-nilai berakhlak seperti akuntabel dapat kita lihat pada sosok Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ia berani menindak pelanggaran hukum bahkan ketika pelakunya adalah tokoh yang berpengaruh. Ia tidak hanya dikenal karena keberaniannya memberantas korupsi dan keteguhannya melawan tekanan politik, tetapi juga karena integritas dan profesionalismenya. Sikap Hugeng yang transparan dan bertanggung jawab menjadikannya sosok yang dipercaya rakyat. Hugeng juga merupakan figur yang sangat kompeten, memahami tugasnya secara mendalam dan menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Dalam kepemimpinannya, Hugeng memperbaiki sistem perekrutan dan pelatihan polisi agar berlandaskan meritokrasi dan etos kerja. Ia mendorong bawahannya untuk bekerja sesuai prosedur, bukan titipan. Jenderal Hugeng adalah contoh nyata bahwa integritas dan keahlian tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan publik. Ia adalah pegawai negara yang selalu bisa dipertanggungjawabkan tindakannya di depan publik, serta kompeten dengan kemampuan dan moralitas tinggi yang menghasilkan kebijakan yang adil dan berdampak. Selain terkenal dengan integritasnya yang tinggi, Jenderal Hugeng juga dikenal dengan sikap hidupnya yang jujur dan sederhana. Saat menjabat Kapolri, ia menolak tinggal di rumah dinas, tidak menggunakan pengawalan, dan bahkan turun langsung mengatur lalu lintas saat tidak ada polisi bertugas. Sikapnya mencerminkan pribadi yang menghargai siapapun tanpa melihat pangkat atau status sosial dan tanpa menciptakan jarak dengan rakyat. Inilah wujud nyata dari nilai harmonis. Pak Hugeng tak hanya setia pada jabatan tapi pada kebenaran. Ia menolak segala bentuk hadiah mulai dari mobil, motor, bahkan perhiasan dari pejabat dan pengusaha karena baginya integritas tidak bisa dibeli. Sederhana, tapi nyatanya tak banyak yang benar-benar mampu melakukannya. Bahkan ketika keluarganya membuka toko bunga, ia meminta toko tersebut ditutup karena khawatir menimbulkan konflik kepentingan. Beliau pernah berkata, baik menjadi orang penting tapi lebih penting menjadi orang baik. Itulah makna loyalitas sejati, setia pada nilai bukan pada kekuasaan. Selanjutnya adalah nilai adaptif yang dimana diketahui bersama bahwa Pak Hugeng merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada masa itu. Namun pada masa itu terjadi gejolak politik dan terdapat masa transisi. Namun hal tersebut tidak membuat Pak Hugeng menjalankan tugasnya dengan buruk. Tetapi Pak Hugeng bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif, yang dimana Pak Hugeng pada saat itu merupakan anggota kepolisian melakukan kerjasama dengan berbagai lintas lembaga dan masyarakat yang ada di Indonesia untuk melakukan pemberantasan korupsi dan ketidakadilan. Tentunya Pak Hugeng menjadi sosok nyata bagi para ASN untuk menjunjung tinggi nilai berakhlak. Keteladanan beliau adalah inspirasi bahwa menjadi aparatur negara harus menjunjung tinggi nilai integritas, keberanian, dan kejujuran.